Pak Bambang, ada dua kemungkinan penyakit Parkinson ini. Kemungkinan pertama adalah sifat kita, sifat Pak Bambang pribadi. Sifatnya adalah di mana orang yang kena Parkinson ini rata-rata itu biasanya ciri greget-gregetnya di sini itu kuat. Tahu greget-greget gak? Kuat. Jadi kalau ada temen mau melakukan sesuatu nggak bisa itu gregetan di situ, walaupun nggak marah. Mbak Yanti, begini. Iya. Sebelumnya apakah Mbak Yanti maaf nih, karena ya hal-hal yang seperti itu saya bisa ini pengalaman kami aja ya. Biasanya ini ada makhluk-makhluk Allah yang memang tidak begitu menyukai jika Mbak Yanti itu kalau habis tahajud tuh tidur. Ini biasanya ada makhluk-makhluk tertentu yang tidak menyukai. Nah, yang tidak menyukai ini biasanya sudah ada di dalam diri Mbak Yanti sendiri ini biasanya. Karena kalau makhluk itu dari luar jarang dia tidak begitu menggubris. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Mbak Yanti sebelum tahajud Mbak Yanti itu sering seperti didebekap. Mbak Yanti sering ke orang pinter enggak? Maksud saya bukan sering. Pernah sekali, dua kali atau tiga? Sering banget. Kenapa? Sering banget. Malah bilang sering. Dulu pernah. Iya. Jangan sering ke orang pinter. Kalau ke orang pinter apa? Mau cari apa? Jodoh yang soleh begitu? Enggak sih, bukannya gitu. Jadi, Untuk apa? Saya kan belum kerja, udah hampir 4 tahun lebih belum kerja. Jadi kakak saya tuh nyangka kalau saya tuh ada yang guna-guna gitu. Astagfirullahaladzim. Penghalang apa gitu, makanya diajak ke sana gitu. Oh gitu. Masalah itu sih. Oh gitu. Aduh Mbak Yanti. Kalau memohon tuh langsung aja pada Allah, habis sholat sunnah tahajud berdoa aja, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah aku dalam berikhtiar, berusaha di muka bumi ini, sehingga aku bisa mendapatkan rezeki yang halal dan thaib. Seperti itu aja, doa itu diulang, insya Allah bisa, jangan ke orang pinter. Kalau orang pinter kebekep-bekep terus, suami belum punya, malah sesak napas nantinya. Kenapa? Sebenarnya sih saya nggak mau. Tapi kok ya ke orang pinter. Kakak saya ini suka maksa gitu, tinggal takutnya ada penghalang, jadinya bawaan dari lingkungan suruh saya ngajak ke sana, ya udah saya diikutin aja gitu. Ya sudah, itu namanya juga mau namanya, Iya. Mbak. Ya sudah, saya bantu Mbak Yanti. Iya. Mbak Yanti, saya aja ikrar menjawab iya ikhlas lillahi ta'ala gitu aja ya. Iya. Ini yang dari orang pintar itu mau saya, kalau orang Jawa bilang jabuti, tahu nggak jabuti? Udah tahu. Nggak tahu ya, jabuti itu dibubuti, nggak tahu juga ya. Dilepas ilmunya pokoknya iya. Gitu aja ya. Iya. Mbak Yanti ikrar mau ya? Iya. Jangan ke orang pintar karena itu musyrik. Mau? Iya enggak. Jangan sekali lagi ya, benar ya? Oke. Enggak. Mbak Yanti, jika di dalam tubuh Mbak Yanti banyak sekali amalan-amalan dan ilmu-ilmu, di mana ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Muhammad SAW, Mbak Yanti maukah seluruh amalan dan ilmu yang ada di dalam tubuh Mbak Yanti agar mereka tidak mempunyai kekuatan, mereka semua tidak mempunyai kekuatan dan keluar dari tubuh Mbak Yanti semata-mata karena Allah? Mbak Yanti mau? Mau. Ikhlas? Mau karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Lillahi ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti malam. Ustaz langsung merinding. Kenapa? Langsung merinding. Iya nggak apa-apa, biarin aja mereka mau keluar. Udah biarin aja. Iya. Iya nggak ada cowok, biarin aja. Biarin aja mereka keluar. Mbak Yanti mulai nanti habis subuhan, Mbak Yanti berdoa mohon ampun. Ya Allah, jika aku pernah melakukan perbuatan musyrik, yaitu mau mengikuti ajaran orang-orang pintar, di mana itu dosa di hadapanmu, aku mohon ampun atas kemusyrikan yang pernah aku lakukan. Aku mohon ampun atas kemusyrikan yang pernah aku lakukan. Mbak Yanti berdoa seperti itu ya, berkali-kali pada Allah ya. Iya. Kerjakan nasihat saya semata-mata karena Allah. Iya. Dan kemudian berdoa agar yang di dalam itu keluar karena Allah. Insya Allah itu bisa. Proses ini nanti paling Mbak Yanti akan
akan merinding, akan seperti bergerak-gerak tapi tidak apa-apa, istighfar Ya, aja. masih merinding. Hah? Masih merinding. Oh iya nggak apa-apa. Dan Ya. saya udah ngikutin doa acara Ustadz itu, kan saya sering nonton terus. Cuman kan tadinya kan sempat geli tuh di bagian pundak sebelah kiri sejak doa itu, kayak gak enak gitu sebelah kiri. Cuman udah mendingan waktu itu nggak dicekep lagi, cuman dikejar-kejar gitu loh. Oh ya nggak apa-apa. Makanya datang ke masjid sekalian kan hanya di Depok ya. Iya, jadi kalau Mbak Yanti dikejar-kejar, kejar-kejar aja lagi Mbak Yanti ya. Ganti kejar ya. Iya, baik, waktunya terbatas. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini, tetap di Bengkel Hati. Alhamdulillah, tadi telah kita berikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk berkonsultasi kepada Ustadz Danu. Sekarang kita berikan kesempatan kepada jamaah yang ada di Masjid Anida Mensi TV untuk berkonsultasi langsung kepada Ustadz Danu. Ada Bapak Bambang Sumantri. Pak Bambang ada? Mana Pak Bambang? Iya, Pak Bambang Sumantri silakan. Iya. Ya, silakan. Ya, bisa maju. Ya. Baik, silakan Pak, langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwandi. Saya mengantar adik saya, Bambang Sumantri ini. Iya. Pak, mic-nya bisa lebih dekat, Pak? Iya. Adik saya ini punya penyakit Parkinson. Oh. Jadi kalau jalan susah, Pak. Jadi jalan itu lari. Oh, malah enak tuh, Pak. Jadi ya. Jalan biasa nggak bisa. Jadi serempet itu, Pak. Kayak serempet itu, Pak. Jadi jalannya itu serempet terus, Pak. Oh, Jadi kecil-kecil gitu, Iya. cetet gitu. Iya. Oh iya. Jadi sudah kurang lebih 5 tahun ini, Pak. 5 tahun? Iya. Dan sudah ke dokter belum? Sudah terus, jadi tiap hari dia harus konsumsi obat terus, Pak. Konsumsi obat. Kalau nggak minum obat gimana? Ya dia ya berat sekali untuk ngangkat kaki, itu sangat berat sekali. Oh gitu. Ya. Tapi bisa bicara beliau? Nah untuk bicara agak susah, Pak. Jadi agak susah? Untuk apa? Ya, ngomong susah? Kayak terbelit-belit itu, Pak, bicaranya. Oh cepet-cepet gitu ya? Ya untuk nggak kurang jelas itu, Pak. Oh kurang jelas. Siap. Kerja di mana nih? Jabatan di TNI, Pak. TNI? Ya. TNI yang di lapangan atau di kantoran? Kebetulan adik saya ini dinas di Pas Pampres dulu. Ya sekarang masih ada di sana, Pak. Dulu ya? Ya masih sekarang masih ada. Oh masih? Ya. Ya sudah. Begini nih penyakitnya mirip-mirip biasanya nih. Saya mau tanya Pak Bambang ya? Ya Bambang Sumantri. Pak Bambang ya? Pak Bambang saya mau tanya gini. Sebelum ini ada 2 kemungkinan. Tapi kalau iya, kalau enggak jawab enggak. Bisa enggak jawab iya, enggak gitu bisa ya. Pak Bambang, ada 2 kemungkinan penyakit Parkinson ini. Kemungkinan pertama adalah sifat kita, sifat Pak Bambang pribadi. Sifatnya adalah di mana orang yang kena Parkinson ini rata-rata itu biasanya ciri greget-gregetnya di sini itu kuat. Tahu greget-greget enggak? Kuat. Jadi kalau ada temen mau melakukan sesuatu nggak bisa itu gregetan di situ. Walaupun nggak marah, tapi gregetan gitu. Ya. Istri mau melakukan sesuatu nggak bisa gregetan sendiri gitu loh. Gitu kok nggak bisa gregetan terus. Itu yang pertama. Kemudian emosional mau melakukan sesuatu dan emosional. Saya tidak cerita harus marah ya. Emosional itu keinginan untuk mau melakukan sesuatu itu kuat. Tapi banyak diemnya. Nah pertanyaan saya, betul nggak Pak Bambang seperti ini? Yang pertama, betul nggak? Betul. Betul ya? Betul, 1. Yang kedua, ini biasanya hampir mirip-mirip. Karena alhamdulillah jamaah ini yang Parkinson alhamdulillah banyak sembuhnya. Yang kedua, ini yang di negara barat nggak pernah ketemu. Tapi di Indonesia yang sering ketemu. Pak Bambang punya nggak ilmu yang dimasukkan ke dalam tubuh
khususnya yang berhubungan umpamanya dengan keselamatan, khususnya berhubungan dengan keselamatan lah, intinya mirip-mirip seperti itu, ada enggak? Ke orang pinter barangkali?